datang ke sini. Karena pada tanggal 16 April dan pada bulan sekitar tanggal 10-11 terima kasih teman-teman di belakang untuk yang bertugas mempersiapkan. Nek nang wong awakmu dakwah tapi nang Gusti Allah doa. Nyeluk, nek nang Gusti Allah nyeluk tak gak. Nek doa itu kan nyeluk, atau aku nyeluk awakmu. Nek nang Allah doa bukan dakwah. Jadi ada perbedaan etimologi dari doa. Ya doa bisa dakwatan, bisa doa, ada doa. Jadi kata itu begitu fungsinya berbeda, dia bunyinya juga berbeda. Ini saya sinau ya. Jadi kenapa ini dakwah atau promosi atau apapun namanya tadi? Karena ini film keluarga. Nah saiki awakmu kudu meneliti kembali keluarga itu apa? Keluarga itu nek awakmu selawatan kan tetap nyebut keluarga Kanjeng Nabi itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti Anda juga kirim salam dan menyatakan cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW itu. Terus keluarga itu apa? Aku njaluk situk sebutan benda yang tidak berkeluarga. Situk aja sebutan. Berkeluarga itu apa? Keluarga itu artinya kan satu rangkaian, satu kumpulan fungsi makhluk dan fungsi yang bekerja bersama-sama, bekerja dalam yang berperan dalam kebersamaan. Jadi misalnya sepeda apa ya? Sepeda adalah keluarga yang terdiri dari satu ban, loro, setir, telu, gear, papat, rangka, baut, pentil aja salah pentil ya. Pentil pemenang. Jadi pentile gak ono iso mlaku gak sepeda. Bisa ditumpaki tagane karo pentil. Jadi itu yang namanya latah takir mandunaka walikulisain mazia. Jangan bandingkan pentil karo ruji. Masih ruji ketoke atos dawa tajem, tapi dia juga tidak bisa apa-apa kalau ono pentil. Jadi pentil meskipun lunak, kecil, bolong, dia tidak berarti tidak berfungsi. Jadi semua dalam keluarga itu di kalimatnya Mbak Fia tadi kan ada saling menguatkan, saling memaafkan. Jadi ban, rudo, PLG itu saling menguatkan satu sama lain. Ya sudu, turun batur. Nah makanya semua Muslim itu harus sekeluarga. Jadi nek di zaman Orba keluarga itu diasosiasikan ke nepotisme. Jadi pemerintahan dan modal dipek dewe oleh sebuah keluarga. Dulu keluarga Bung Karno, kemudian keluarga Pak Harto, kemudian saiki akeh keluarga yang memanfaatkan kekuasaan dan modal nasional. Saiki jadi presiden anaknya katanya jadi wali kota. Maksudnya jadi wakil presiden anaknya jadi wali kota lagi. Karena itu yang disebut nepotisme. Nah kalau keluarga adalah fungsi bersama-sama dalam satu rangkaian tugas, satu rangkaian misi. Nah saiki wit-witan gak ono wohe, gak ono kembangi, gak ono godhonge, gak ono oyote, gak ono wite, gak ono randinge lan ngono. Awakmu yang ngono. Rabi apa nek gak ono barange. Kate kok apano? Kok usek-usek to ae. Jadi semua itu satu keluarga. Jadi setiap makhluk Allah itu berkeluarga. Jadi setiap pohon berkeluarga, dan pohon dengan pohon, dan dengan tanah, dengan rumput,
dengan udara juga berkeluarga. Tidak mungkin ada pohon yang menolak udara, kan gitu. Tidak mungkin ada pohon menolak air. Jadi antara semua faktor kita makhluk itu semua selalu berfungsi keluarga. Mulanya hati ini manusia itu hati keluarga. Itulah yang bikin tak oke. Oleh karena itu film ini bukan keluarga cemara. Harap ingat-ingat teman-teman nek posting-posting ini bukan film keluarga cemara. Sebab keluarga cemara itu Kristiani. Dulu aslinya naskahnya itu naskah Kristen, maka disebut keluarga cemarannya amulah keluarga tahun besi. Utawa korek meninggal apa ya? Keluarga ingin tak keluarga kecambau atau paling keluarga pete kan ya. Kemudian oleh sutradara dari Setiadi kemudian dalam tanda petik ditransformasi atau dikonversi menjadi nuansa budaya Islam. Mulanya jenenge abah karo emak. Dulu umi cuman umi ibu rada kadang-kadang umi kan ngene air susu ibu kan hasilnya umi, air susu umi. Ya sudah enak ya. Kemarin-kemarin ya anjane ngene iki rek. Singkatannya ya. Tahu nek perempuan aku ae marisan lah, cinta. Terus jual umi berarti kau nyusoni anakmu nganggo air susu nganggo asu lah itu. Ya ini mulanya hati-hati kalau bahasa karena bahasa bisa menjebak kita. Terus kita teruskan bahwa hidup ini hakikatnya adalah keluarga. Kan kita sudah sering omong-omongan bahwa kalau selama ini kan baru suami istri yang saya omongkan. Jadi wong lanang karo wong wedok jadi suami istri, ya kan? Pemerintah karo rakyat itu suami istri, ya. Pemerintah ojo narik pajak kae sadurunge ngrejekeni nang rakyat ya lak ngono. Nek kon ngrejekeni rakyat iki kae narik pajak lak ngono, kon ojo sibuk pajak tok tapi arek-arek angel nyambut gawe kok pajak kiai ya. Misalnya itu Allah juga begitu, Allah tidak akan menyuruh kita sholat dan kewajiban yang lain sebelum Allah membuktikan bahwa Allah SWT itu memberi rezeki yang melimpah-limpah menurut saya. Terus ada lagi manusia adalah suami, alam adalah istri. Jadi kon tandur itu ngetengi lemah ya. Kok tengi terus wah pari, wah jagung, wah gele, wah semongko lah, wah kelopo saat itu konsen ngetengi. Jadi menungso itu suaminya, alam itu istrinya. Ngono ya. Allah sendiri semacam suami untuk makhluknya. Karena sikapnya harus kita tiru. Nomor satu adalah Rahman Rahim, baru nagih. Ya, baru nagih. Allah yang menagih itu Allah yang berarti Allah yang menghukum kalau tagihannya tidak dibayar itu hukuman. Jadi Allah kan tidak nomor satu hakim. Allah tidak nomor satu syadid, Allah tidak nomor satu rahim, Allah tidak nomor satu apa lainnya Pak misalnya. Sifat-sifat Allah yang sifatnya untuk keren. Al-Qahar, Qahir, Qahar. Allah nomor satu adalah Rahman Rahim. Jadi suami nomor satu kepada istri dan namanya nomor satu adalah kasih sayang. Nek awakmu sayang temen, ojo ada njaluk mesti kok dikai karo bojomu. Mas, kok mumpun suwe sampean mboten njaluk. Ngono ya, khawatir. Kalau nggak perlu njaluk mesti dikai. Makanya orang yang bermurah hati, orang yang hatinya penuh cinta kepada sesamanya, maka Allah akan mencintai dia dan akan memberi kemurahan-kemurahan kepada dia. Dan itu contohnya sangat banyak. Kiai Kanjeng itu hidupnya berdasarkan rumus-rumus seperti itu selama ini. Maka Allah ngekai penggawean gak leren-leren sampai saat ini. Besok malam kita di Bojonegoro, ya. Kemudian lusa malam kita di Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian saya ke Gembiri Cinta Jakarta, masih kita tidak pernah berhenti. Dan itu semua karena Allah menyayangi kita, bukan karena kita hebat. Ini ya. Oke, kita teruskan soal keluarga. Jadi jangankan setiap benda. Wiwitan ya sekeluarga, wiwitan kalau kebun ya berkeluarga, kebun kan nek lemah itu berarti mikro, nek makro nek apa? Kan berbeda lemah karo bumi. Bumi itu petak-petaknya, bagian-bagiannya disebut tanah, gitu. Tapi nek menyeluruh satu bulatan putih itu jenenge bumi. Nah bumi kan di keluarga, duwe adik jenenge Merkurius, kemudian dicacak jenenge Venus, apa meneh Jupiter,
duwe bapak jenenge Srengenge, duwe mbok jenenge Bulan sak piturute. Utawa Bulan malah putune Srengenge gak lho. Pokoknya yang penting ada sistem berkeluarga. Oleh karena itu hatimu harus hati keluarga. Awakmu karo kanca-kancamu sak keluarga, arek maknya itu kan sak keluarga kabeh. Mulane hatimu hati keluarga ya. Maka kalian sangat akrab, sangat indah untuk tertawa bersama. Nek awakmu nek kancamu sedih, awakmu gak tega ngomong. Itu namanya hati keluarga. Nah, filmnya Mbak Fia ini adalah film tentang keluarga karena kebanyakan film-film tidak mentemakan keluarga. Nah, film ini kan semula produsernya kan meminta supaya memainkan atau mengcasting bintang-bintang yang wajahnya terkenal. Akhirnya dibantah sama Mbak Fia, nek aku gak main karo anak-anakku sing di keluarga Cemara itu, biar aku gak bisa main, aku tak mulai nang Jogja karena saya tidak main film selama 20 tahun, saya bahagia, dan kalau saya harus main film, saya harus bahagia, dan kebahagiaan saya adalah kalau saya bermain sama anak-anak saya dulu. Dilakukan Mbak Fia akan cerita sendiri soal itu. Kemudian Pak Fia terpaksa kemudian menjadi salah satu produser dari film ini karena di tengah jalan produsernya kan gue akhirnya kalau Mbak Fia ditambal kayak bayar arah-arah sing gitu. Jadi aku ini terpaksa untuk produser. Nah ini kita nih kan ini kita di Trantiwan ya. Nah Trantiwan itu memberi jadwal bulan Juni berarti semakin jauh suwe. Berarti kangelan itu anu nih. Aplikasi ini kangelan. Akhirnya aku jauh tolong nemoni wong Trantiwan. Bosi tak temoni tak jak guyon tak kei tetesan air Muhammad. Akhirnya dia menini langsung telepon bahwa itu bisa dibuka pada bulan April. Seharusnya mustahil. Dan aku juga tahu ngompor-ngompor, gak tahu desek-desek, gak tahu ngancam-ngancam aku meneteskan air Muhammad. Nanti kita wirid berapa ya. Wingi wis wiritan di Solo ya. Jul di Solo ya kemarin. Nanti kita wiridkan bersama. Sebab menurut Syekh Nur Somad, awakmu ngelumpuk ngene iki gak mergo awakmu iku hebat. Gak mergo awakmu iku elmune dhuwur, gak mergo awakmu iku soge tamarat, gak ono soal-soal. Yang ada adalah di dalam dirimu itu ada tetesan air Muhammad, ada tetesan lutfun. Anda baca surat Al-Kahfi ayat 19, wal yatalattaf. Itu ceritanya awakmu itu Ashabul Kahfi ya. Buktinya awakmu Ashabul Kahfi adalah rombongan pemuda yang dikejar-kejar oleh tentara kafir, kemudian mereka bersembunyi di dalam gua. Nah, maknya itu sebuah gua, jamaahnya adalah Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu ditidurkan Allah di situ 300 tahun ditambah 9 tahun itu 200 tahun, dan selamat, mereka tidak ada yang membunuh, tidak ada yang mengejar. Karena apa? Karena ada kaki anjing. Di depannya itu ada kaki arrokin, kitmir. Panas. Sikil loro ngene-ngene iki dadi wong kabeh sing liwat selamat 300 tahun nganggep iku gone kire. Itulah sebabnya di maknya banyak asu-asu. Jadi Ashabul Kahfi itu diselamatkan oleh sikil kiri. Mergo ana nglantung sikil loro ngene iki, terus wong kabeh sing liwat di desa sekitare nganggep bahwa itu adalah sarang anjing. Pada disitulah para kekasih Allah yang namanya Ashabul Kahfi lah. Tanda kedua Anda Ashabul Kahfi adalah mergo jumlahnya gak bisa dihitung. Ashabul Kahfi berapa jumlahnya Om Samyo? Jadi Allah sendiri tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Allah tidak menjelaskan, Allah sendiri menggoda kita, biarkan mereka berdebat. Jumlahnya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, dan Allah tidak pernah mempertegas jumlah piro. Nama ya ini sudah ditembakkan. Wong gak ono KTP, gak ono KTA itu. Wong maknya itu sing teko iki tok ya ya, engko sing kepethuk aku di rest area jalan tol ya ya, sing kepethuk aku di warung-warung ya ya, aku iki mang nang warung ndirek Mojosongo ana apa? Kekil. Ci enak-enake mangan dadak wis dibayar karo mbok sapa iku mang. Dan sing bayar iki gak wong sugih ya mek nganggo motor biasa, tapi dibayari aku karo Ali karo kabeh dibayar. Jadi saya kemana-mana itu dibayar ya. Saking akeh jamaah maknya Ashabul Kahfi sini.
Mulane gaya makiyah koncek nang warung gratis. Bahkan Kiai Kanjeng rombongan saung Kiai itu sering ya dibayari uang nek nang restoran. Dan sing bayar itu rata-rata tidak mau ngaku siapa dan tidak kondo-kondo, pokoknya moro-moro harus dibayar. Tak dongano kan sing jomblo-jomblo moro-moro mulai wis ana bojomu. Kon teko bojomu mbek. Jadi teman sekalian ya jumlah tanda bahwa andanya Ashabul Kahfi adalah jumlahnya tidak diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono jamaah YouTube tok, ono jamaah ADTV tok, ono jamaah TV 9 tok, ono jamaah ADTV tok, ya ono sing tahu krungu apa dan ngomong kayak yo padahal gak. Saya tiap malam nonton TV ya di kapan aku mlebu TV. Mlebu TV kula mek JTV tok karo ADTV karo TV 9 sekali-sekali ya. Nah, GTI masuk tahu aku. Lihat-lihatnya sing top-top lah gak tahu lah. Saya itu tidak merasa bahwa saya itu dikenal. Jadi aku main dia anak akeh, dilalah jumlahnya di Indonesia gitu. Tapi tidak berarti saya orang terkenal di Indonesia. Saya juga tidak merasa dibutuhkan oleh Republik Indonesia. Sebab Indonesia gak kenal mainnya. Sebagaimana masyarakat di wilayah Gua Kahfi juga tidak kenal Ashabul Kahfi. Jadi saya tidak heran kalau saya tidak kenal maknya, tidak kenal dan seterusnya. Kita tidak sakit hati. Oke, kita teruskan. Jadi Anda temukan karena ketika salah seorang di antara Ashabul Kahfi itu dikongkon metu oleh jajanan pasar, rumusnya adalah wal yatalattaf, hendaklah kamu berlaku lembut. Ya kan, ya. Hendaklah dodolan dari Qur'anmu dan dari Al-Kahfi ayat 19. Wal yatalattaf, hendaklah berlaku lembut wala yusirun nabikum ahad. Ya, dan jangan sampai ada seorang pun yang merasa kehadiranmu. Nah, bisa tepat aja. Jadi kalau maknya tidak dikenal itu kita ngersul atau bersyukur? Bersyukur lah masih. Nah, karena kita punya cara pandang yang berbeda. Kita bukan mau terkenal, kita bukan mau berkuasa. Tapi nek aja nek temenan yo melo kene kok iso luwih selamat insyaallah tenan. Jadi jawaban misalnya Indonesia ya apa iki selamat agak menjungkat gitu. Ya selamat gak selamat ya Allah sing nentokno, tapi sing paling rada ide dan akrab sama Allah karo Kanjeng Nabi kita ya arek iki masih ketoki gendora ini karo Nabi. Gendora ini karo preman-preman apa pakaiannya tapi gimana? Terus ini Ashabul Kahfi itu sebelum tidur 309 tahun itu baca doa. Maka sampai baca doanya ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Baca. Aku main tinggal. Sampai baca kalau mau tidur baca itu penampilan padang bulan. Yang apa ya? Ya untuk merekam Muzamil. Ya. Ini kita yang kedua untuk kelompok kedua pertanyaannya. Syekh Mudaththir ini orangnya selalu susah, sehingga dia sangat sukar untuk bersyukur karena hidupnya selalu susah serba kekurangan. Sementara Syekh Muzamil ini tawa terus. Ada 3 sebab. Satu karena dia mudah ekonominya, rukun keluarganya. Nomor 3 dia orang Madura, maka dia sangat mudah tertawa. Pas mari sujud Allah kami dituduh tidak situal. Ternyata dia malah mendapat hadiah dari raja karena ketika yang dituduh itu ternyata anak kalau jengking, sehingga dengan dituduh oleh sufi itu maka kalau jengkingnya mati dan dia mendapat hadiah dari raja. Jadi Kiai Muzamil ini dia apa-apa tetap senang terus, bejo terus. Nah tolong maknailah itu. Siapa yang seharusnya bersyukur? Orang pertama apa yang kedua? Nah, ojo ngomong pertama, maju. Apa saja yang Anda syukuri dari maknya dan apa saja yang Anda kufuri dari maknya?
Buku literat ini masih kamu gelo, masih nuntut, masih kurang, masih apa segala macam tidak melihat. Itu tingkat-tingkat kufurnya bermacam. Terus Kanjeng Nabi kondo, lo aku yang jadi aku pengen wiridan Yakarin kok. Terus maring terus nomornya mubun mana Yakarin bine Yakarin akhirnya si batu ini ngangkat. Nah sampean niru akan terus ini keluarkan akan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sing diancam Kanjeng Nabi Muhammad. Terus lu konru Muhammad aja dari Kanjeng Nabi lu nggih kula mriki iki ndoleh Kanjeng Nabi dereng kepethuk akhire kula mampir tawaf sik sinten ngertos nggih ketenggi Kanjeng Nabi katakan aku iki Muhammad aku iki nabimu. Akhirnya mereka berpelukan dan bermesraan sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang tidak kemudian sebagai laki-laki dengan laki-laki. Terus malaikat Jibril teko, Mat Muhammad Karawi Batwi, Allah menyampaikan salam kepada kalian. Terus Kanjeng Nabi jawab, iki ana pesan dari malaikat Jibril kepada orang Badui itu. Pesan apa dari Kanjeng Nabi? Terus tolong sampaikan kepada orang Badui ini, kamu pikir kalau kamu bukan Yakarin terus Allah tidak ngitung dosamu. Ayo kamu mulai penjagaan yang untuk bisa tak ngitung dosamu tak. Jadi orang Badui ini kira-kira jenenge Jion lah. Anggitmu nek Gusti Allah nek kon ngomong Yakarin Gusti Allah tak ngitung dosamu. Terus Badui ini jawab, lho nek Gusti Allah wani-wani ngitung aku tak hitung ganti. Aku tak hitung ganti lho apa ya. Tak balas ngitung. Terus Jibril kondo nang Gusti Allah takon lho kabeh ngitung apa nang dari Gusti Allah. Badui ini jawab, nek kula sampeyan hitung dosa kula nggih sampeyan nggih kula hitung kemurahan sampeyan, ampunan sampeyan. Oh ngono to karepe. Terus Gusti Allah kalah. Ya wis kata hitung. Kon kata hitung tapi kon gak usah ngitung aku. Ya masa Gusti Allah kalah. Itu kan berkelakar, itu hanya bisa dipahami dengan teori kemesraan dan cinta, betul enggak? Tidak bisa dipahami dengan cara berpikir syar'i dan hukum. Itu jenenge mesra. Jadi kalau agama tanpa kemesraan juga kaku karuan, salaman gak oleh mari sembahyang. Jadi dikongkon wala tafarraqu, ya kan? Wa tasimu bihablillah wala tafarraqu. Nah, salah satu wujud wala tafarraqu jangan terpecah belah adalah membiasakan mari sembahyang itu salaman, kan itu momentum yang sangat enak dan sangat indah untuk bersalaman gitu. Kenal gak kenal salaman kiwa pengen CE menyatu hati kita kan gitu. Ngono ya gak oleh, dadi nek nganggo hukum itu angel, sembarang gak oleh. Nah, sekarang masih ada wis mari ya sing wis spontan ya. Sekarang Mas Saiful tolong dipandu Mas kuasaan berhibu sayan bahwa syarul laku. Jangan-jangan sesuatu yang kamu benci itu ternyata baik bagimu, dan jangan-jangan sesuatu yang kamu suka itu buruk bagimu. Jadi manusia hidup di dalam nisbiyatul hayat, dalam relativitas hidup. Jadi kita tidak bisa GR kecuali menunggu endingnya di akhirat nanti. Tahunya sederhana, kita pokoknya sidik, amanah, tabligh, fatonah itu aja. Perkara outputnya itu kita nggak tahu. Tapi kita meyakini, karena pengetahuan itu bukan keyakinan. Pengetahuan itu ilmu. Kalau keyakinan itu sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi yang kita tidak bisa menjangkau kita capai dengan iman. Sesuatu yang kita bisa menjangkau kita capai dengan ilmu. Itu ya rumusnya ya. Ada dua orang pertapa namanya, ini dalam sejarah Kediri, namanya Bu Busa dan Gagang Aking. Kita ulang ya, Bu Busa dan Gagang Aking. Ini dua orang ini bertapa di hutan. Yang satu si Bu Busa ini bertapa dengan ngelowo, ngerti ngelowo kan ya. Jadi menggantung di pohon, kakinya sing di cantolan, terus ndase di nisor. Nek kon kepingin dasar menekan lewet ya, topong ngelowo. Sementara Gagang Akingnya ini bersenang-senang, bertapa dengan cara bersenang-senang, badok, nyerakoti pelem jambu, sak ketemu ini dikerakoti enak-enak pokoknya.
Nanti keduanya mendapat petunjuk bahwa nanti yang diterima adalah yang didekati oleh seekor macan putih. Jadi sopong kok sing diparani macan putih terus numpak macan itu berarti dia lebih diterima daripada yang tidak didatangi. Ternyata yang didatangi yang mana? Opo sing topo ngelowo, sing angel tau topo nih. Sing situ mangan nih bentino, mangan turu. Ternyata sing ditekani macan putih adalah Gagang Ageng. Sing mangan turu. Terus dia numpak macan di gegere, terus dia gak tega karo bungsa, melok tagak. Akhirnya bungsa mudun gandol di buntute. Jadi kalau kita pakai ilmu konvensionalnya manusia, terus kita akan hidup Gagang Ageng, boleh bersenang-senang tok hidupnya dan jangan bersusah-susah dengan bertapa seperti bubuk sah. Nah kita harus mencari itu sebenarnya ma'rifatnya apa di situ. Menurut saya, dan itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir ya. Menurut saya itu kembali ke tetesan Muhammad tadi itu. Sebenarnya apa yang ada di pusat jiwamu itu apa? Makanya kita mohon mulai malam ini kita selalu mohon agar yang berada di pusat jiwa kita adalah tetesan Muhammad. Enggak ya? Jadi tetesan Muhammad itu nanti tidak tergantung bentuknya, apa kamu mangan-mangan tok takon itu sembahyang sergap, tidak tergantung itu, tapi tergantung kepada kemurnian dan kesejatian pusat jiwamu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya yang paling gampang adalah tetesan syafaat Muhammad SAW itu. Nah, teman sekalian, dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa mulanya temenan dari sing dihitung kan petugas malaikat yang mencatat baik buruk itu kan Raqib Atid ya, Kiroman dan Katibin ya. Kiroman itu mencatat kemuliaan, Katibin itu yang juru tulis katib ya. Nah, nanti ada di dalam drama Sabung tadi ya, yang sebentar lagi kita pentaskan itu. Kita punya gawe 2, satu filmnya Mbak Pia, satu teater percikan mementaskan di Surabaya tanggal 13-14 April, di Jogja 7-8, terus Jakarta 18-19 kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman sekalian, saiki kembali kepada kemurnian jiwamu, kembali kepada apa jenis, bukan opo ketoke ndek kelakuanmu, tapi dasare ndek jero atimu. Tetesan saya menyebut Lutfi Muhammad, Lutfu Muhammad. Kalau dia ada kata sebelumnya menjadi mudhof ilaih ya. Jadi Lutfu Muhammad. Jadi tadi selawatnya tadi itu selawat Lutfi Muhammad ini ya judulnya ya, Lutfi Muhammad. Lutfi Kotrota Lutfi atau Lutfi Muhammad, terserah. Lutfu, kalau pakai kotrotu karena Rabbana Atina maka ta Kotrota Lutfi Muhammad karena mudhof ilaih ya. Kalau enggak pakai Rabbana Atina ya Kotrotu Lutfi Muhammad. Tapi karena ada Rabbana Atina maka Kotrota Lutfi Muhammad, itu grammarnya seperti itu apa nahwu sorofnya. Masih agak tahu sinau tapi ya krungu-krungu tuh kalau Kiai Muzamil sing suwuke ini bojo akeh imam. Ana sing bojo temenan, bojo-bojoan, ana sing bojo jasmani, bojo rohani gitu. Bojo Rahman karo bojo Rahim ngono ya. Oke, itu sekedar kemesraan ya, saya bukan informasi ini ya. Bener ya. Tapi dia amin kok ya wis. Jadi menurut ya, jadi sekarang yang kamu andalkan nomor 1 adalah kesucian hatimu di dalam jiwa itu. Bukan ketoke ya apa, tampak kelakuanmu bagaimana. Itu juga benar, tetapi bukan pusat kebenaran. Yang pusat kebenaran dan inti kebenaran atau benih tetes kebenaran adalah Lutfu Muhammad di dalam dirimu tadi. Nanti baru terjemahannya menjadi CD. Kamu selalu bersungguh-sungguh tidak pernah
tidak pernah nyeleweng dari objektivitas, ya. Terus siddiq, amanah. Amanah itu artinya yang harus disampaikan, yang harus, kalau satu ya harus satu yang disampaikan, jangan dua dan seterusnya. Terus tabligh itu Anda harus menyampaikan, Anda harus mensosialisasikan segala sesuatu, karena dirimu itu ada kalau orang lain ada, dan kalau orang lain tidak ada, kamu tidak ada. Adanya seseorang itu karena diakui oleh yang lainnya. Adanya manis karena ada lidah yang merasakannya sebagai manis, dan seterusnya. Kemudian fatonah itu, Muzamil, fatonah itu ketajaman, kecerdasan, kelandepan, lantip, bahasa Jawanya lantip, bukan latif ya, lantip, bahasa Jawanya itu fatonah itu lantip. Nanti anak lanang jeneng lantip ya, cek akurat, hatinya kepada Allah itu akurat, ya, ini ada ya. Oke, kita wirid satu kali lagi, kemudian kita teruskan untuk endingnya. Ini belum ya? Oh iya, oke. Saya itu. Robbana